Maaf, apakah Bopo mengajarkan agama tertentu pada anak-anak Bopo? Kalau iya, agama apa yang Bopo ajarkan? Kalau tidak, kenapa? Saya tidak mengajarkan agama apapun, tapi saya mengajarkan sejarah agama pada anak-anak saya agar mereka paham dan mengerti dan selalu bisa berpikir dengan akal sehatnya sebelum menentukan pilihan atau tindakan mereka sendiri. Begini yang pernah saya ajarkan di kamar tidur bersama mereka. Nah, dulu saat kita terlahir itu dalam kondisi ateis atau tidak sama apapun, ketika tidak mempercayai apapun karena kita lupa tentang apapun. Saat itu kita berada di titik nol, persis di tengah-tengah garis ini, nak. Ketika saat dilahirkan, kita itu semua netral di tengah-tengah, tidak plus atau ke kanan dan tidak minus atau ke kiri. Saya menggambarkan garis lurus di papan tulis di kamar anak saya. Menurut Einstein, netral itu adalah sifat inti atom, dan inti atom itu adalah representasi dari energi semesta atau Tuhan. Jadi Tuhan itu juga netral. Ateis itulah yang disebut dengan titik kesadaran nol atau keadaan ketidaksadaran semesta. Jadi ateis itu adalah kondisi nol atau fitrah. Lalu dulu sebagian orang melalui pengalamannya mulai menyadari bahwa dirinya itu penuh dengan kekurangan atau ketidaksempurnaan dan tidak mampu melakukan segalanya. Maka orang-orang yang punya pemikiran bahwa dirinya lemah dan penuh kekurangan mulailah mencari sosok lain yang lebih kuat selain dirinya, yang bisa membantu atau dijadikan tempat memohon pertolongan atas kelemahannya itu atau ketidakmampuan yang dimilikinya. Dan inilah cikal bakal lahirnya kepercayaan manusia akan adanya Tuhan. Kelompok ini terus mencari sosok yang lebih kuat dan lebih baik atau yang memiliki kekuatan melebihi mereka di sepanjang proses evolusi kesadarannya. Semisal matahari adalah sosok yang dianggap memiliki kekuatan yang melebihi mereka, maka tanpa matahari tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu, mereka mulai memuja menyembah matahari. Lalu pemikiran mereka berkembang bahwa matahari itu pun sesungguhnya adalah representasi dari sosok seperti manusia yang maha kuat. Oleh karena itu mereka mulai berpikir adanya sosok dewa matahari, dan dimulailah era pemujaan pada sang dewa matahari. Pencarian sosok yang lebih hebat untuk tempat kita bisa bergantung itu terus berevolusi sepanjang masa, mulai dari yang tampak seperti matahari misalnya, hingga yang abstrak, hingga akhirnya muncullah istilah Tuhan untuk menggambarkan sosok abstrak yang maha kuasa tersebut. Dan sosok Tuhan tersebut tidak ada yang sama, melainkan berbeda-beda, tergantung kepercayaan yang berkembang di daerah tempat Tuhan yang dipercaya itu berasal. Bentuk penampakan Tuhan pun juga bermacam-macam, namun semakin ke sini bentuk penampakan Tuhan itu lebih diasosiasikan mirip dengan bentuk penampakan manusia yang sakti dan maha. Kelompok orang-orang yang percaya adanya sosok Tuhan sebagai tempat berlindung dan meminta pertolongan ini lalu menciptakan berbagai macam ritual pemujaan bagi Tuhannya masing-masing. Lalu kemudian mulai muncul juga aturan boleh atau tidak boleh, atau perintah atau larangan yang disampaikan oleh orang-orang yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau pemimpin mereka, yang katanya aturan itu datangnya dari Tuhan dan harus ditaati.
Kelompok ini kemudian membentuk perkumpulan, dan perkumpulan itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah agama. Pemahaman atau agama ini kemudian disebarluaskan dan diklaim sebagai ajaran kebenaran yang paling benar oleh kelompoknya. Kelompok yang sangat percaya kuat terhadap adanya Tuhan dengan segala perintah dan larangannya itu kemudian diberi istilah sebagai kaum kanan. Jadi tidak lagi berada di titik nol atau netral. Kaum kanan ini yang keyakinannya terlampau kuat atau fanatik hingga menganggap keyakinanlah yang paling benar, maka disebut sebagai ekstremis kanan. Itulah sejarah lahirnya kaum agama atau kaum kanan dan ekstremis kanan, nak. Maksudnya, namun, ada sebagian lagi dari orang zaman dulu sekali melalui berbagai pengalaman hidupnya, mengetahui bahwa dengan kemampuan otaknya, sebenarnya ia mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi. Mereka mampu menciptakan sesuatu untuk membantu mengatasi masalahnya. Mereka mampu menciptakan sistem pemikiran, konsep, hingga peralatan untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mereka merasa tidak memerlukan sosok apapun selain dirinya untuk bisa mewujudkan segala keinginannya, juga memecahkan semua persoalan hidupnya. Orang-orang ini merasa jika mereka menggunakan otak dan kemampuannya secara baik, maka mereka akan mampu melakukan segala-segalanya. Dari yang mungkin sampai yang mustahil, tentu saja dengan kerja cerdas dan kerja keras, pasti semua masalah akan teratasi. Orang-orang ini tidak membutuhkan sosok lain di luar dirinya, yang oleh golongan lain disebut Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu tidak ada dan hanya fiktif belaka, dan mereka merasa tidak membutuhkan tokoh fiktif tersebut untuk memecahkan persoalan hidupnya atau membuat kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Karena berdasarkan pengalaman dan logika mereka melihat kenyataan hidup bahwa Tuhan yang diklaim maha segalanya itu tidak pernah berbuat apapun untuk bisa mewujudkan keinginan mereka, melainkan mereka sendirilah yang melalui kerja keras mampu mewujudkannya. Yang lebih nyata lagi, menurut mereka, Tuhan tidak pernah melakukan apapun ketika dunia ini dilanda perang saudara atau bahkan perang antar negara dan perang dunia, atau dilanda wabah virus dan lain sebagainya. Melainkan manusia sendirilah yang dengan berjuang mati-matian mampu mengakhirinya dan membuat perjanjian perdamaian. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai kelompok ateis atau kelompok yang tidak percaya adanya Tuhan. Kelompok ini berkembang di negara-negara seperti Uni Soviet, Cina, dan negara-negara maju terutama di Eropa, Amerika, Jepang, dan lain sebagainya pasca terjadinya Perang Dunia II. Sekarang kelompok ini pun berkembang sangat pesat di Jazirah Arab pasca Perang Saudara di Suriah, Libya, Yaman, Irak, dan juga Afghanistan. Kemudian kelompok ini disebut sebagai kelompok kiri, dan bagi yang keyakinan ateismenya sangat kuat, mereka sering disebut sebagai ekstremis kiri. Itulah sejarah kelompok dengan pemahaman ateis dan ekstremis kiri, bro. Kemudian berdasarkan pengalaman hidup sebagian mereka, muncul kelompok ketiga, yakni kelompok yang awalnya tidak percaya pada adanya Tuhan, namun secara pribadi dia sering mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan akal dan ilmu pengetahuan. Kelompok ini biasanya adalah kelompok yang pernah mengalami mati suri atau near death experience, atau memiliki kemampuan bawahan lahir yang bisa mengetahui dan berhubungan dengan dunia supranatural yang dia sendiri tidak mengerti kenapa dia mengalami fenomena semacam ini, bro. Belakangan kelompok ini dikenal sebagai kelompok orang-orang indigo atau orang-orang yang beraura
utama tubuhnya adalah berwarna ungu atau purs. Mereka sering mengalami kebingungan dan bahkan ketakutan dengan pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dialami manusia pada umumnya, atau pengalaman supranatural. Karena pengalaman supranatural yang mereka alami seringkali berbeda dengan apa yang diajarkan oleh kebanyakan agama, atau juga tidak sama dengan apa yang diajarkan oleh golongan ateis. Akhirnya lahirlah kelompok ketiga yang disebut dengan kelompok agnostiks, kelompok yang tidak percaya pada ajaran agama, juga tidak percaya pada ajaran ateis, tapi mereka percaya adanya kekuatan supranatural di dalam semesta ini. Dan mereka sering menyebut kekuatan supranatural itu sebagai sang sumber. Ada juga yang menyebutnya div energy atau div love. Itulah sejarah kelompok orang-orang dengan pemahaman agnostics, bro. Kemudian dari kelompok itu ada sebagian orang yang berusaha untuk memecahkan teka-teki pengalaman yang mereka alami. Mereka mulai melakukan pencarian, perenungan, dan sebagian untuk mengetahui apa sih sesungguhnya fenomena yang mereka alami selama ini. Dari sinilah mulai muncul kelompok keempat, yakni yang disebut sebagai kelompok spiritualis, bro. Kelompok inilah yang akan menjadi cikal bakal ajaran leluhur Nusantara. Mereka adalah orang-orang yang berada di titik nol, tidak ekstremis kiri atau ekstremis kanan, tapi mereka memahami apa yang sesungguhnya terjadi atau memiliki kesadaran semesta. Jadi keyakinan manusia itu bermacam-macam, bro. Makanya saya mengajarkan ke anak itu tentang sejarah agama, bukan untuk memaksakan anak saya untuk mengikuti ajaran ini, ajaran itu, tidak, bro. Nah, dengan adanya 4 jalan evolusi kesadaran berdasarkan sejarah manusia tersebut, maka kamu mau pilih yang mana, bro? Apakah mau pilih yang nomor 1 sebagai ateis, atau pilih yang nomor 2 sebagai agamis, atau pilih yang nomor 3 sebagai agnostics, atau pilih yang nomor 4 sebagai spiritualis? Itu adalah hak kamu untuk menentukannya berdasarkan kesadaran yang kamu miliki saat ini, bro. Saya hanya bisa menyajikan fakta secara evolusi kesadaran manusia, namun saya tidak berhak menentukan kamu mau memulai proses evolusi kesadaranmu dari nomor berapa. Ketahuilah bahwa kamu telah diberikan kemampuan akal sehat dan hati nurani untuk memilih jalur mana yang paling pas dan cocok untuk jiwamu saat ini. Pilihlah jalur apapun yang ingin kamu coba dengan penuh kesadaran dan penuh rasa tanggung jawab, karena masing-masing jalur yang kamu pilih itu akan ada akibatnya masing-masing. Kalau dulu orang tuamu memulai jalur dari nomor 2 sebagai seorang agamis. Kenapa? Karena tradisi pola didik orang Indonesia memang seperti itu, bro. Anaknya pasti akan diarahkan atau bahkan dipaksa untuk memilih jalur nomor 2 tanpa diberikan kesempatan untuk memilih melalui akal sehat mereka. Bahkan pemaksaan itu pun sering diikuti oleh berbagai macam ancaman. Namun setelah mengalami diri sendiri menjadi seorang agamis yang dulu sempat menjadi ekstremis kanan, akhirnya saya menyadari kalau ada yang salah, yang saya yakini, yang saya rasakan ada yang salah. Saya sadar kalau ada yang salah dengan pilihan ini, dan mulailah saya berganti haluan menjadi seorang agnostik, percaya adanya sang sumber tapi tidak lagi percaya pada doktrin-doktrin agama, terutama yang tidak masuk akal sehat dan mengajari kita untuk saling bermusuhan. Dari agnostik inilah kemudian mulai berpikir untuk mencari apa sesungguhnya makna dari hidup yang kita jalani saat ini, hingga pada akhirnya menemukan ajaran spiritual yang bisa menjawab berbagai pertanyaan yang dulu tidak pernah bisa terjawab, baik saat menjadi seorang agamis ataupun ketika menjadi seorang agnostics. Tapi ini off the record ya, bro.
tak perlu cerita dan diketahui oleh orang lain, termasuk saudara, keluarga, atau teman-temanmu. Cukup kamu saja yang tahu kamu memilih yang nomor berapa. Karena di negara ini pilihan itu cuma boleh nomor 2, dan nomor 2 pun harus sesuai dengan agama orang tuanya. Kalau tidak pilih nomor 2 dan tidak sesuai dengan agama orang tuanya, maka bisa berabe loh, dan bisa mempersulit hidupmu atau bahkan bisa membahayakan jiwamu, bro. Begitulah yang saya ajarkan kepada anak saya, bro. Biarlah mereka kelak menjadi generasi berikutnya dari bangsa ini yang selalu menggunakan otak dan akal sehatnya dalam memilih dan menentukan jalan hidupnya, dan bukan hanya menjadi manusia dan generasi yang hanya bisa ikut-ikutan saja, bro, seperti sapi yang dicucuk hidungnya atau seperti bebek yang digiring sesuai pemandu wisatanya. Semoga pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaanmu, bro, yang bertanya tentang gimana saya mendidik anak saya. Rahayu, oras, menjauh-jauh, sampurasun, GPU, namaste. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terlepas apa rasmu, apa suku bangsamu, apa agamamu, siapa Tuhanmu, atau seandainya kamu tidak percaya pada Tuhan sekalipun, aku akan tetap mendoakanmu. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rahayu Sakung Dumadi. Bye bye.